Boleh langsung tapi apa itu semua bentuk keakraban ya. Bagi saya canda itu bentuk keakraban. Anda hanya akan bercanda dengan orang yang bagi Anda sudah akrab. Dan memang musik itu bagi saya, ini sedikit, bagi saya musik itu makna. Musik itu yang memberi, salah satu yang memberi wadah makna bagi seseorang. Karena contohnya sederhana. Anda coba lihat video orang yang jatuh tersungkur karena kakinya kepleset kulit pisang atau apapun. Anda lihat itu mungkin Anda akan empati atau bahkan bersedih hingga menangis melihat itu karena Anda kasihan kepada orang yang jatuh itu. Tapi coba video yang sama Anda kasih musiknya Warkop DKI itu, terus kasih video itu, kemungkinan besar semua kita akan ketawa melihat orang jatuh. Jadi musik itu yang kemudian menghilangkan empati kita. Nah, itu artinya musik itu yang bisa memberi makna. Bangun. Tapi itulah musik yang kemudian memberi makna itu kan. Bahwa kita hanya saya setuju bahwa ribuan ceramah saya bisa kalah dengan satu bait nyanyian dari seorang penyanyi itu. Walaupun diulang-ulang kan sebenarnya ya seharusnya kalau kita ngomongin honor saya itu lebih gede. Karena penyanyi itu enak. Mek kata-kata niku ya diulang-ulang. Nyanyi ya lagunya itu, lek penceramah kan harus ganti. Jadi sebenarnya membutuhkan lebih effort itu untuk jadi penceramah. Tapi untuk orang-orang malas ya jadi penyanyi ya cukup lah. Enggak saja. Ada saja mungkin ya Habib. Ini boleh berkolaborasi Habib. Jadi ceramah yang ada instrumennya biar lebih ngenang ya, ada rasanya gitu. Oke, baik teman-teman di sini ada yang mau bertanya di sini? Boleh diangkat tangannya. 1, 2, 3. 3 penanya terlebih dahulu ya. Yang pertama yang paling depan, duduknya yang paling awal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul kalau boleh berdiri supaya yang lain bisa lihat. Boleh berdiri. Siap. On cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Buyandut, saya dari luar kota, alhamdulillah. Saya tuh pemuda tersesat, yang tersesatnya kadang itu ke Maiyah malah. Tungguin, seharusnya berarti bukan luar kota Pak, dari kota lain. Oh, oke. Iya. Betul. Jadi kamu orang non Mojokerto? Non Mojokerto. Oke. Karena niki saya ke Pak Wabub dan jadi saya ikut protokol Raja non Mojokerto gitu. Jadi saya tuh gini Beb, saya tuh ingin bertanya Beb. Ini kan juga tentang toleransi. Saya tuh sering mikir di hati saya tuh kalau saya tuh percaya bahwa semua orang itu akan masuk surga tanpa terkecuali orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Saya percaya itu. Salah bener nggak tahu, saya juga kurang beragama gitu. Al-Ghafaru itu. Ini supaya aku ikan kata-kata. Tuhan mengampuni kalau kamu minta ampun. Tapi di Al-Mas'ul Husna ada Al-Ghafur. Jadi Tuhan sudah mengampuni kamu sebelum kamu minta ampun. Siap. Amin ya Allah. Saya itu meyakini bahwa semua agama itu benar, semua agama itu akan masuk surga pada akhirnya nanti. Karena dalam Islam, karena kebetulan ayah ibu saya dulu Islam, jadi saya ikut Islam, itu meyakini bahwa yang penting kita itu ada 4 tauhid yang paling ujung, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah,
saya tuh percaya bahwa Allah itu maha adil. Nah kalau misalkan kalau misalkan orang yang di pelosok Kalimantan yang nggak pernah ada wali di sana, nggak pernah ada ulama masuk ke dalam hutan-hutan Kalimantan, dia nggak pernah tahu Islam, tapi dia baik pada alam, dia baik pada manusia, dia baik pada sesama. Kalau dia kelak dia masuk surga, katanya Allah itu maha adil tuh. Nah, saya ini yang tersesat saya, atau yang tersesat ini adalah umat-umat Islam yang sering mengkafir-kafirkan orang-orang yang sebenarnya menurut saya jauh lebih baik daripada orang Islam itu sendiri. Bahkan kalau lulus sekali Mbak Tejo bahwa banyak orang Hindu di Bali itu sangat lebih Islam dari orang Islam. Karena di Bali tidak pernah ada maling kecuali datangnya orang Jawa yang ke Bali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul setiap satu pertanyaan langsung dijawab agar terus kita bergulir gitu, berkembang gitu. Jadi jawaban saya nanti juga bisa menjadi bahan buat pertanyaan, jawaban Mbak Tejo juga bisa jadi bahan untuk pertanyaan. Monggo. Mungkin saya tak dari yang versi sampah dulu lah. Karena saya itu menghayati kemaduraan saya. Orang Madura itu senang sampah. Dia jihadnya itu di sampah, mengubah apa yang disebut sampah itu menjadi berkah itu. Sampean bisa bayangkan, ini masih kata-kata, musik loh. Pertama, saya pernah bikin satu video di Jeda Nulis itu, kira-kira saya membayangkan Tarsan itu masuk surga atau masuk neraka. Tarsan yang ada di hutan yang tidak pernah tersentuh oleh segalanya, ilmu pengetahuan ataupun apakah dia masuk surga atau neraka. Dan jawaban saya masuk surga, baik versi kata-kata ataupun versi selainnya. Saya tak kasih dalil dulu lah, biar tadi setelah dengar musik saya kembali ke Habib dulu lah. Jadi kata Imam Ghazali, ini dikutip juga oleh Habib Ali Jufri, orang yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai kebenaran, informasi apapun, maka dia kalau mati dihukumi ahlul fitrah, orang yang berada di garis fitrah. Fitrah itu kesucian yang ada di dalam diri kita, yang kalau Anda bersetia dengan fitrah itu, Anda tidak akan tersesat. Makanya kata Karen Armstrong, saya sampai ketika menulis sejarah Tuhan itu tidak pernah move on dari Tuhan yang saya pelajari ketika saya masih kecil. Tidak ada Tuhan yang lebih indah dari Tuhan ketika saya masih kecil. Tuhan itu Tuhan yang terindah. Makin saya belajar tentang Tuhan di filsafat, di mana-mana, di teologi, justru makin jauh saya dari Tuhan, makin mumet saya dari urusan Tuhan. Tuhan terindah, Tuhan terdekat dengan saya adalah Tuhan yang saya pelajari ketika kecil. Gak pakai ribet, pakai penjelasan-penjelasan yang filosofis, teologis dan lain sebagainya. Karena Anda lahir itu Tuhan telah menciptakan kita dengan fitrah itu, fitrah kebertuhanan itu, fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Karena itu orang yang tidak tersentuh oleh pengetahuan, maka dia dihukumi ahlul fitrah, masuk surga. Walaupun gini, saya itu cenderung tidak suka ditanya dan menjawab tentang, oh kalau begini masuk surga apa enggak, kalau begitu masuk surga apa enggak. Itu kurang ajar sama Allah. Karena surga itu siapa yang ada di dalamnya, itu semuanya hak prerogatif Allah. Makanya saya selalu bilang, saya gak berani itu bilang siapapun orang itu gak masuk surga. Enggak, itu hak prerogatif Allah. Yang kalau kita ambil itu, maka itu bentuk kemusyrikan, bentuk kurang ajar ke Gusti Allah. Gusti Allah tersinggung. Karena itu copyrightnya ada di Allah itu. Surga dan neraka, siapa di dalam, siapa di luar, itu copyrightnya di Allah, jangan kita ambil. Karena itu jangan bahkan bertanya pun, oh ini masuk surga enggak ya, kepada diri kita sendiri ya, itu sebaiknya dihindari. Karena ada
bisa jadi sedikit kesombongan dalam pertanyaan itu. Dia masuk surga, seolah-olah Anda bisa ngejudge itu kayaknya masuk surga. Islam mengajarkan gitu. Iya, Islam mengajarkan tapi gitu. Sekarang Hindu ada orang yang kerjanya merampok, memperkosa orang. Namanya Lubdaka. Suatu hari Lubdaka ini dikejar harimau dan dia naik akhirnya manjat ke pohon salam sehingga menggugurkan daun salam. Oke. Ketika di akhirat malaikat penjaga neraka, malaikat Yamadipati langsung ingin menceburkannya ke neraka. Kenapa? Karena dia begini-begini, tukang perkosa orang, tukang ini. Sebentar. Malam itu malaikat-malaikat dewa-dewa tahu nggak? Lubdaka ini nggak sengaja menginjak daun salam itu gugur ke lingga yoni. Itu adalah simbolku di dunia. Itu pada saat Siwaratri, malam Siwa, malamku. Bahkan kalian sendiri nggak ada yang ingat. Akhirnya Lubdaka ini masuk surga. Itu yang membuat aku makin yakin seluruh agama adalah Islam. Di Al-Quran itu ada juga asbabun nuzul tentang satu ayat yang bercerita seorang dari Bani Israel. Ini dalam hadisul Bukhari, Nabi jelaskan seorang dari Bani Israel itu sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia mau bertaubat, berjalan, ketemu dengan satu tokoh agama dari Bani Israel. Kemudian dia tanya, saya bisa tobat enggak? Saya sudah membunuh 99 orang nyawa. Kemudian kata tokoh agama ini, oh gak bisa, membunuh satu nyawa aja itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sisan 100 cepet dibunuh tuh tokoh agama dari Bani Israel. Kemudian dia ketemu dengan tokoh agama kedua. Saya sudah membunuh 99 orang plus satu tokoh agama. Saya bisa tobat enggak? Tadi saya ketemu tokoh agama katanya nggak bisa, saya genepin 100, dia deg-deg. Bisa kata dia. Tapi enggak, bukan karena takut, tapi karena ilmu. Dia bilang bisa. Dan akhirnya pergilah kamu ke satu kota untuk belajar di sana, dan itu akan menjadi jalan pertobatan kamu. Maka pergilah dia ke kota itu. Di perjalanan dia meninggal, belum sampai di kota itu. Kemudian malaikat mau memasukkan dia ke neraka, sedangkan malaikat dari surga mau masukkan dia ke surga. Terjadilah perdebatan sampai ke Gusti Allah. Kata Gusti Allah, ukur dia itu lebih dekat ke tempat awal atau tempat baru. Kalau lebih dekat ke tempat baru, tempat dia akan bertaubat, maka masukkan dia ke surga. Dan kemudian buminya Allah oleh Allah didekatkan tempat dia wafat dengan tempat yang akan menjadi tujuan dia, karena rahmatnya Allah memasukkan dia ke surga. Ada kisah lain di hadis Bukhari tentang Nabi bercerita seorang pelacur seumur hidup jadi pelacur. Di akhir hayatnya dia ngasih minum anjing yang kehausan. Kenapa anjing? Kenapa kehausan? Itu kan Anda harus perlu gali itu maknanya. Kenapa anjing? Kenapa bukan onta padahal di padang pasir? Kan itu untuk memang betul-betul menyebutkan kepada kita, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu Gusti Allah reken tuh, pasti direken. Nah, ahlul fitrah itu bukan hanya orang yang tidak mendapatkan informasi, tapi orang yang mendapatkan informasi yang salah atau informasi yang tidak tepat. Dengar agama dari orang yang mulutnya tidak beragama, maka kalau dia tidak masuk ke nasihat itu, maka dia dihitung belum mendapatkan nasihat. Sekarang kan agama dari agama manapun kan banyak yang disiarkan dengan penuh kebencian. Kalau Anda gak tertarik kepada agama itu karena omongan dia, maka Anda dihukumi ahlul fitrah, belum menerima kebenaran, belum mendengar informasi itu. Karena yang salah yang nyampaikan, bukan kamu. Atau kalau kamu gak paham, karena kita kenal Tuhan, itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhan saya dari Tuhan saya langsung.
Tuhan itu maha tidak terbatas, kita terbatas. Karena itu harus dari musik Hei, supaya langsung. Nah kalau nggak dari tafsir. nah itu. Makanya saya mau bilang, Ibn Arabi itu bilang begini, jumlah jalan menuju Tuhan itu sebanyak jumlah nafas manusia, bukan jumlah manusia. Jumlah nafas manusia. Setiap manusia berapa juta kali bernafas hingga dia wafat. Dikalikan jumlah manusia yang pernah ada di muka bumi ini, itulah jumlah jalan menuju Tuhan. Dan musik itu saya akui salah satunya. Tapi kan salah satunya, jangan sombong. Enggak, tapi aku pakirin Beb, ini kalau karena ini streaming bahaya. Nanti didengarnya, oh nanti surga urusan Tuhan. Buat apa kita berbuat baik? Takutnya begitu Beb. Yang dibilang Habib begitu, surga urusan Tuhan. Mungkin begini, jangan sampai kita menganggap bahwa dia akan masuk neraka gitu, orang lain gitu. Itu aja kan, bukan karena urusan surga atau itu urusan makanya saya selalu bilang sholat itu sangat gampang. Yang susah apa? Sholat tapi tetap nggak merasa lebih baik dari orang lain. Itu tantanganku. Kalau masih merasa lebih suci, ya sorry. Ada Hawariyun. Hawariyun itu pengikutnya Nabi Isa, murid setianya Nabi Isa. Pernah ada satu orang kotor ahli maksiat duduk dalam keadaan tubuhnya kotor dan juga dia sering membunuh dan lain sebagainya. Tapi dia ngefans ke Hawariyun ini. Ketika Nabi Isa itu lewat, dia tertarik. Terus berhari-hari rombongan itu lewat. Hingga ketertarikan itu secara tidak sadar membuat dia itu berdiri. Karena tarikan rasa cinta itu. Berdiri, kemudian tanpa terasa dia ikut di rombongan itu walaupun jaraknya agak jauh. Kemudian Hawariyun itu pengikutnya Nabi Isa mempercepat jalannya karena dia merasa tidak pantas jalan dengan orang kotor itu. Kemudian orang ini kaget. Oh iya, saya tidak pantas juga dekat-dekat dengan orang suci itu. Dia memperlambat jalannya. Kemudian malaikat Allah mengutus malaikat mengabarkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, mulai detik ini seluruh pahala murid-muridmu aku hanguskan dan seluruh dosa orang itu aku hanguskan karena murid-muridmu sombong dan orang itu penuh kerendahan hati. Itu dahsyat. Makanya Nabi Muhammad itu memberi tempat duduknya kepada Adi ibn Hatim dalam riwayat Sayyidah Aisyah. Tempat duduknya Nabi itu seperti ini, punya satu cuma Nabi di rumahnya. Dan itu ketika Adi ibn Hatim datang, preman Quraisy benci Nabi Muhammad, mau bunuh Nabi Muhammad, datang ke rumahnya Nabi Muhammad buka. Kemudian Nabi Muhammad berikan tempat duduknya kepada Adi ibn Hatim, sedangkan Nabi Muhammad duduk di tanah lebih rendah dari seorang preman yang benci dan mau membunuh Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah tanya, Nabi sini, itu Adi bin Hatim, apakah kamu gak kenal yang mau membunuh kamu dan membenci kamu, kok malah kamu hormati? Kemudian kata Nabi, membenci saya dan mau membunuh saya adalah akhlaknya Adi bin Hatim, tapi menghormati setiap tamu yang datang ke rumah saya adalah akhlaknya Muhammad Rasulullah. Itu sebetulnya nggak perlu panjang-panjang, Beb. Aku begitu dengar ya Rabbi sholli, situ bondoan, ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dari nada-nada itu aku sudah kebayang Nabi kayak gitu akhlaknya gitu. Tanpa penjelasan gitu. Jadi araftu Rabbi itu bi Rabbi, kata Nabi. Saya mengenal Tuhan saya dari saya, karena wa nafahtu min ruhi, saya itu diciptakan dari, kita semua ini diciptakan dari cahayanya Allah, wa nafahtu min ruhi, dari rohnya Allah. Sehingga Anda mengenal Allah bahkan tanpa mengenal
agama-agama itu, karena sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayatku aku tebar, kata Allah, bukan hanya di Al-Qur'an, tapi fil afaq, di semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu. Makanya kata para sufi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirimu, maka siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, Sinali bilang, saya mengenal Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Makanya Tarsan atau siapapun, pokoknya orang yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya bisa mengenal Tuhan asalkan dia mau mengenal Tuhan, masuk ke dalam dirinya. Nah, bagaimana mengenal jalan menuju Tuhan? Kata Sinali, aku mengenalnya dari Tuanku, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi orang itu tugasnya itu mengapresiasi kebaikan orang lain dan menutupi keburukannya, sedangkan pada diri sendiri mengapresiasi, mencari-cari keburukannya dan menutup-nutupi kebaikannya. Anda kalau sibuk dengan diri Anda sendiri, tidak akan bertanya tuh, oh dia kenapa ya, oh dia kenapa ya. Makanya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu untuk beribadah kepadaku. Dikasih sama Allah, aku ciptakan kamu untuk menuju ke tiang itu. Kalau kamu tahu bahwa saya diciptakan untuk pergi ke tiang itu, mau ada yang menjegal kamu, mau ada yang menari di sampingmu, mau ada apapun yang mau men-trigger kalah akhirnya. Jadi itu, kalau sibuk dengan diri kita sendiri, wis gak kira kita tuh kepikirannya begitu. Jadi yang terpenting itu berusaha menjadi lebih baik tanpa merasa lebih baik dari yang lain, gitu, Mbah.